Citra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku semua kelas 11 IPS 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Citra luar sehat biasa. ya? Sehat. Alhamdulillah Bu Citra juga sehat. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur dulu ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa hari ini telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Itu adalah nikmat sehat. Karena belakangan ini banyak yang sakit ya anak-anak ya, jadi harus diperhatikan kesehatannya dengan baik. Agus, ada apa Agus? Berisik sendiri, Agus. Mohon perhatian dulu ya, sebentar ya. Oke. Iya, jadi anak-anak mohon diperhatikan kesehatannya dengan baik karena sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Jadi jangan lupa jas hujannya dibawa kalau ketika berangkat sekolah supaya nanti ketika pulang sekolah hujan itu tidak basah dan akhirnya nanti menjadi sakit. Oke. Kalau alhamdulillah kabarnya semua sehat. Nah, berarti hari ini sudah siap ya untuk ikut pembelajaran sejarah peminatan? Siap, Bu. Sudah semangat ya. Oke, Pokoknya Bu Citra nggak mau ngelihat ada yang lemes, ada yang tidur di dalam kelas. Nah, semuanya harus semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan hambatan apapun, maka Bu Citra mohon bantuannya kepada ketua kelas, Mas Teguh, bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Teguh sudah memimpin berdoa pada hari ini. Oke, Sama-sama, selanjutnya. Bu. Ya, sekarang Bu Citra mau tanya nih, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil Nihil ya? Masuk Bu, semua Nihil nggak berarti pernah ya? masuk, Bu. Nihil udah pernah Si Nihil masuk. di setiap kelas ada ya, nggak pernah masuk. Alhamdulillah kalau masuk semua berarti kelas 11 IPS 1 hari ini dalam kondisi yang benar-benar sehat. Oke, sebelum Bu Citra mau masuk ke materi yang akan saya jelaskan pada hari ini, saya mau mengantarkan kalian dulu untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak pertemuannya sebelumnya kaitan dengan Eropa? Itu ada apa sih yang dibahas? Revolusi industri. Revolusi industri, betul. Revolusi industri. Revolusi Prancis. Belum, kalau revolusi Prancis itu adalah yang akan kita bahas hari ini ya, Agus ya. Oh, tapi berarti Agus Ya, udah Bu. belajar lebih dulu nih. Teman-teman Ya, perlu Bu, rajin, Bu. Agus, Bu. berarti Agus sudah membaca Bu. buku, sudah tahu, oh ini akan kita pelajari selanjutnya gitu. Keren Agus. Bu. Oke, nah jadi materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari itu adalah revolusi industri. Itu adalah bagian dari peristiwa-peristiwa penting yang ada di wilayah Eropa. Nah sebelumnya saya tanya nih, karena Agus tadi sudah baca, berarti kiranya Agus tahu ya apa sih artinya revolusi, Gus? Bu, perubahan secara drastis atau sangat cepat, Bu. Perubahan Untuk menuju secara drastis atau cepat untuk yang lebih baik, Bu. Wah mantap, tepuk tangan dulu dong buat Agus. Yeay. Keren, berarti benar-benar terbukti ya kalau Agus tuh sudah baca materinya. Ya, Agus jadi pinter, revolusi itu, iya benar, Agus tuh pinter banget ya. Perubahan yang terjadi secara cepat gitu ya. Karena kalau di kelas 10, kalian ingat juga kan ada materi tentang unsur-unsur waktu di dalam sejarah. Ada apa yo, masih ingat nggak? 1 tahun yang lalu nih, kelas 10. Perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan. Oke, pinter-pinter nih kelas 11 IPS 1. Nah, salah satunya di situ disebutkan ada perubahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan revolusi. Jadi ada perubahan yang terjadi secara cepat atau secara drastis. Nah, itu untuk materi yang sebelumnya. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Insya Allah pemahamannya juga sudah mantap. Tadi dibuktikan dengan penjelasan dari teman kalian. Salah satunya itu adalah Agus. Oke, sekarang Bu Citra izin untuk share screen dulu ya materi hari ini ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Kita mau belajar apa ya ini ya? Nah, kita belajar apa ya hari ini? Masih ada kaitannya dengan revolusi. Oke, bagaimana anak-anak sudah tampil di Tampil, layar Bu. kalian Bu. masing-masing?
Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah, nah ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah Revolusi Amerika dan juga Revolusi Prancis. Ya, itu ada di dalam kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasarnya. Sebentar. Oke, kompetensi dasarnya. Alvin, coba tolong Alvin dibaca. Apa sih kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini? Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia. Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia. Dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Ya, oke. Terima kasih Alvin. Nah, itu tadi adalah Sama-sama, kompetensi Bu. dasar. Ternyata kita diminta untuk melakukan analisis dari pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia, baik Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana sih pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Dan KD yang 4.4, nah ini nanti kalian akan diminta untuk menyajikan hasil dari analisis tadi. Tadi kan kalian sudah menganalisis, diminta hasilnya seperti apa. Oke. Sebelum lanjut lagi nanti untuk berikutnya adalah tujuan pembelajaran supaya lebih semangat, supaya lebih membakar semangat kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita punya jargon nih. Kalau misalkan Bu Citra bilang sejarah, kalian jawab seru, asik, menyenangkan gitu ya. Seru. Bisa semua ya. Menyenangkan. Iya, Oke, seru, siap. asik, menyenangkan. Oke? Siap ya. Sejarah. Seru, asik, menyenangkan. Oke, boleh diulang satu kali lagi ya biar lebih semangat gitu. Tadi kayaknya ada beberapa yang belum ini nih, masih belum siap gitu. Oke, saya ulang lagi ya. Sejarah. Seru, asik, menyenangkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk afirmasi positif dari diri kita supaya kita semangat dalam pembelajaran hari ini. Oke, untuk tadi setelah kita lihat ada kompetensi dasar, nah sekarang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Di antaranya, nanti setelah kita mengamati video pembelajaran, kemudian kita mengeksplorasi bahan ajar dan juga melakukan diskusi kelompok, nah, peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis mengenai apa? Mengenai latar belakang, proses, dampak terjadinya dari revolusi Amerika dan juga revolusi Prancis. Kemudian kita bisa menganalisis peranan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi tersebut serta kaitannya antara revolusi Amerika dengan revolusi Prancis. Tentunya itu semua tujuannya terjadi dengan harapan secara cermat dan juga secara benar. Gitu ya. Nah, oke. Kalau kita belajar sejarah itu kan identiknya sama masa lalu ya. Ya enggak? Ya. Iya kan, sejarah itu identiknya sama masa lalu. Biasanya kalau udah hubungan sama sejarah dibilang Bu Citra tuh orang yang paling nggak bisa move on deh. Soalnya orang sejarah gitu. Tapi enggak juga ya, bukan berarti seperti itu. Jadi maksudnya dengan kita belajar sejarah, kita mempelajari masa lalu untuk mendapatkan hal yang lebih baik di masa depan gitu ya. Nah, Ya, Bu. sekarang Bu Citra mau mengajak kalian untuk flashback sedikit nih ke masa lalu. Waktu kecil pasti pernah dong dinyanyikan atau kalian nyanyi sendiri Balonku, lagu Balonku. Oh iya. Kan? Pernah kan yang balonku ada 5 gitu ya. Tahu kan? Belum meletus. Oke, nah sekarang Bu Citra mau ajak kalian flashback nih ke masa lalu. Karena tadi dibilang sejarah itu tentang masa lalu. Kita mau menyanyi dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau bernyanyi bersama. Ini adalah lagu Balonku, tapi dengan lirik yang sudah ada di layar. Sudah tampil belum di layar kalian semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Tahu kan liriknya ya? Yang balonku ada 5. Nanti kita ganti. Ayo kita belajar sejarah, materinya revolusi gitu ya. Pokoknya sampai akhir. Ya, siap semuanya? Siap. Sama-sama ya. Pokoknya semuanya harus ini mic-nya harus menyala supaya suaranya terdengar. Siapa tahu di sini ada calon ini idol Indonesian Idol. Iya, mungkin Eva ya. Kayaknya suaranya sangat bagus. Iya, Bu. Eva itu suaranya suka nyanyi, Bu. Merdu. Iya, oke. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Siap? Saya hitung hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar sejarah, materinya revolusi. Kita buka bahan ajarnya
Jangan lupa LKPD. Sejarah memang asik. Kelasnya juga aktif. Materinya sangat menarik. Sejarah memang keren. Yeay. Keren, kayak kelas 11 IPS 1 isinya adalah anak-anak hebat yang keren-keren. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, terus ini ada sebuah kalimat motivasi untuk kalian bahwa jangan menunggu bisa baru melakukan, tapi lakukan dulu, lakukanlah. Maka kamu pasti bisa. Ya, itu adalah kalimat motivasi. Terima kasih, Bu. Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kalian semua bahwa jangan nunggu bisa dulu baru melakukan, tapi lakukanlah. Maka nanti kamu pasti bisa. Jalani prosesnya untuk mencapai hasil puncaknya. Oke? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi sudah kita lihat ada kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat apa sih pendukung pembelajaran pada hari ini. Materinya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kita akan membahas tentang revolusi Amerika dan juga revolusi Prancis. Untuk model pembelajarannya, saya akan menerapkan PBL atau Problem Based Learning, kemudian medianya ada PowerPoint yang sedang ditampilkan, video pembelajaran, kemudian Google Classroom, alat dan bahannya nanti ada bahan ajar, LKPD, dan ada smartphone. Nah, jadi kalian diberikan kesempatan nanti untuk menggunakan smartphone-nya, tapi untuk kegiatan belajar gitu ya, jangan digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Oke? Ya, jangan sampai mabar main ML. Itu nanti ya, kalau ada jam istirahat baru. Siapa tahu Bu Citra bisa ikutan mabar bareng nanti di situ ya. Oke, lanjut. Bu. Metode pembelajaran. Nah, itu metodenya adalah menggunakan diskusi, ceramah, dan juga penugasan. Oke, berikutnya adalah penilaian. Jadi dalam proses pembelajaran ini tidak terlepas dari yang namanya penilaian. Ada 3 penilaian utama yang akan Bu Citra ambil dari proses pembelajaran hari ini, yaitu adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk sikap, jadi benar-benar diperhatikan ya saat proses pembelajaran, bagaimana nanti ketika kalian sudah terbentuk dalam kelompok, keaktifan diskusi kelompoknya, jadi jangan main handphone, buka handphone, tapi untuk hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran, nah itu berarti nilai sikapnya kurang baik, gitu ya. Tolong dicermati dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti dalam proses pembelajaran ini akan ada tanya jawab, ada pengerjaan LKPD, dan juga soal evaluasi di penutup. Untuk keterampilannya, kalian nanti akan diminta untuk membuat laporan hasil diskusi. Jadi nanti setelah diskusi, kalian presentasi, laporannya itu dikumpulkan gitu kepada ketua kelas untuk Bu Citra nilai. Oke? Bisa dipahami sampai sini untuk pembelajaran yang akan kita lakukan? Iya, Bu. Paham ya? Nah, tadi disebutkan ada model pembelajaran, namanya PBL, Problem Based Learning. Apa sih maksudnya Problem Based Learning? Ada yang tahu nggak? Mencari masalah, Bu. Mencari masalah. Terus ada lagi yang lain? Menyelesaikan masalah. Dengan masalah, Bu. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan kayak pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa solusi gitu ya. Bukan ya. Jadi PBL, Problem Based Learning ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi kita punya masalah dulu nih untuk kita analisis sampai akhirnya nanti kita menemukan solusi dan kita bisa menyajikannya dengan presentasi gitu ya. Bu, kalau masalah percintaan bisa nggak Bu ditampilkan atau menerapkan model PBL? Bisa nggak kira-kira Alvin? Gimana Alvin? Bisa nggak? Bisa Bu, kayaknya Bu. Bisa. Kayaknya soalnya Alvin muka-mukanya wajahnya lagi galau gitu. Seperti sedang baru putus cinta gitu ya. Atau Teguh. Alvin habis putus pacarnya Bu. Oh gitu. Diambil sama Teguh Bu. Sama Mas Agus Bu. Ada cinta segitiga ya di kelas ini ternyata ya. Oke, itu ya tadi ya langkah-langkahnya. Ini nanti kita akan orientasi dulu kepada masalah, kemudian saya akan mengorganisasi kalian dengan membentuk kelompok dan melakukan pembimbingan, serta mengembangkan, nanti kalian sendiri yang akan mengembangkan dari bahan ajar, dari sumber belajar lainnya, dan kemudian nanti kalian akan menyajikan hasil karya itu melalui presentasi di depan kelas, gitu, oke? Siap, Bu. Oke, siap. Nah, untuk bahan ajar dan juga video pembelajaran hari ini,
Nanti tolong dibuka Oh, linknya di Saya buka, Google Bu, ya. Classroom. Ya. Siap. Di situ sudah ada kelasnya, kelas 11 IPS 1. Jadi kalian tinggal join di link tersebut, kemudian baca bahan ajarnya dan tonton videonya. Jadi kalau misalkan di rumah, video itu kan bisa diulang-ulang ya. Jadi kalian sambil ngemil, sambil makan Indomie atau apa, nah itu sambil ditonton lagi videonya supaya lebih paham tentang materinya. Oke, tadi kan kita materinya hari ini tentang apa? Revolusi Revolusi Amerika dan Prancis. Prancis. Nah, sekarang saya akan memberikan atau menampilkan kepada kalian sebuah gambar. Kira-kira kalian bisa menebak nggak ya? Gambar apa sih ini? Oh, Ini Bu. Boston Tea Party ya, Bu. Bajak Boston. laut, Bu. Siapa tuh yang jawab? Ya, Bu. Itu ada Reza ya? Siapa nih Ya, suaranya? Boston Tea Party ya, Bu. Oh iya, Reza, betul. Ini adalah Boston Tea Party. pestanya di mana, Bu? Pestanya teh ya. Party itu kan pesta ya. Iya. Betul ya, sekarang. gitu Bu, bawa kapak. Nah, ini benar ya. Pesta. Jawabannya adalah The Boston Tea Party. Boston Ya, kenapa Tea Eva? Party. Itu katanya pesta kok bawa kapak, Bu. Iya, jadi untuk penjelasannya, nah saya mau tanyakan lagi nih kepada teman-teman semua di kelas 11 IPS 1. Kan tadi sudah dijawab ya bahwa gambar itu adalah gambar tentang sebuah peristiwa namanya The Boston Tea Party. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kelas 11 IPS 1. Kira-kira artinya secara garis besar The Boston Tea Party itu apa? Coba siapa yang bisa? Rebutan teh, Bu. Rebutan Iya, teh. bawa kapak. Masa teh Tehnya aja dibuang. Enggak, Bu, tehnya dibuang. Membuang Iya, teh, Bu. teh kan Tehnya tanaman dibuang. tropis, Dibuang Bu. ke Coba laut. itu Ada ada. nggak yang bisa menjelaskan Membuang teh, secara Bu. Tehnya Di Laut dibuang Boston. di laut, Pak. Agus. Ayo Bisa. siapa yang bisa menjelaskan secara lengkap? Agus bisa, Gus? Bisa. Coba Gus, gimana Bisa, Gus? Bu. Jelaskan secara Bisa, lebih Bu. lengkap dan mendetail. Ya, silakan. Ya Bu, Bismillah Bu. Iya. Setahu saya Bu, ini Bu, apa namanya, revolusi di Amerika sana terjadi pertikaian antara pihak Britania Raya atau Inggris dengan apa namanya daerah koloni dalam penetapan pajak untuk produksi teh. Nah, dari situ rakyat koloni yang merasa dirugikan dengan harga yang lebih murah daripada menjual sendiri ke negara lain, akhirnya ngamuk. Tehnya dibuang ke Teluk Boston, Bu. Oh Begitu, ya. sehingga Iya. Tangan Merugikan. Hebat banget Tangan Agus udah ya. baca ya. Sehingga Nah, sekarang Bu menjajah Citra mau koloni. mengapresiasi nih. Gus mau bengi, Gus. Bu Citra mau mengapresiasi Ya, Bu, karena makasih. Agus sudah benar menjawabnya. Ya, Nah, sehingga ada kupon yang Bu Citra berikan untuk Eh. Agus. Selamat Agus nggak mau, Bu. Agus. Dikasihkan saya katanya tadi. Oh gitu. Kalau nggak bisa makan berdua nanti ya sama Agus ya. Mangkok Ini berdua, mesra, Bu. ya Bu, Kupon terakhir untuk Bu. makan ramen di kantin sekolah. Nanti silakan ditukarkan kuponnya ya Agus ya. Agus pilih aja Ya, mau Bu, beli ajak kupon. siapa. Mau ajak Maitri juga boleh. Kayaknya Maitri udah Mau. juga tuh untuk diajak. Gus, aku ya, Jabatan saya Gus. Bu. Oke, lanjut ya ke gambar yang berikutnya. Ini gambar apa ya? Itu ini Bu, Ini. penjara Bastil ya. Kerusuhan, Bu, Kupon ramen. Kerusuhan, Di- kerusuhan lagi. Kastil, Bas. Kerusuhan di mana ya? Bastil. Di mana ya? Kayaknya di Kastil, Bastil deh, Bu. Betul, ini adalah Prancis. kerusuhan yang terjadi di penjara Bastil, Prancis. gitu ya. Penyerbuan yang terjadi di penjara Bastil tadi untuk peristiwa The Boston Tea Party, kemudian penyerbuan penjara Bastil itu adalah latar belakang dari terjadinya revolusi baik Amerika maupun revolusi Prancis, gitu ya. Itu sebagai pengantarnya. Nah, untuk hari ini karena kita akan menganalisis masalah, maka Bu Citra akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ini pembagian kelompoknya. Untuk grup 1, membahas nanti mengenai latar belakang dan proses singkat terjadinya revolusi Amerika. Itu terdiri dari Rahma, Maitri, Renita, dan juga Alvin. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, nanti Ya, Bu. duduknya di pinggir dekat pintu ya. Jadi Siap. jangan di tengah-tengah, itu untuk yang grup 2. Nah, untuk grup 2 bahasannya atau materinya tentang latar belakang dan proses singkat terjadinya revolusi Prancis. Nah, itu anggotanya adalah Teguh, Reza, Eva, dan Agus. Ya. Siap, Siap, Bu. Bu. Oke, Siap, Bu. nah, itu di bagian tengah duduknya ya. Tolong dirapikan Bu. meja dan kursinya ya, Reza ya. Siap. Oke, grup 3, ini materinya tentang dampak revolusi dari Amerika dan revolusi Prancis. Anggotanya adalah Franciscus, ada Yola, dan juga Lina.
ya. Nggak apa-apa, Ya. walaupun Ya. cuma 3 orang, tapi saya yakin kelompok 3 pasti bisa. Oke? Siap, Bu. Ya. Siap. Nah, sudah sekarang semuanya sudah duduk di tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ingat masih ada penilaian sikap sampai dengan proses pembelajaran berakhir. Jadi harus berdiskusi dengan aktif dan tidak boleh jalan-jalan yang sekiranya tidak perlu. Kalau misalkan ada yang ingin izin ke belakang, harap izin terlebih dahulu kepada Bu Citra ya. Nah, oke, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan di sini video pembelajaran. Oh ya, sebentar. Saya stop share dulu, saya ini ya, share screen ulang nanti ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah kembali terlihat di layar kalian? Lihat, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang ini adalah video pembelajaran tentang Revolusi Amerika dan juga Revolusi Prancis. Tolong disimak ya. Oke, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai materi Revolusi Amerika dan juga Revolusi Prancis. Benua Amerika adalah benua yang ditemukan oleh Christopher Colomb. Salah satunya yaitu berkembang di wilayah Prancis yang pemerintahan Inggris ini memanfaatkan situasi tersebut dengan menerapkan pajak yang memberatkan bagi para penduduk koloni. Suaranya terdengar anak-anak? Terdengar, Bu. Ya, oke, lanjut ya. Iya, jelas Bu. Sehingga timbullah banyak sekali protes dari penduduk koloni di Amerika pada waktu itu. Di wilayah Amerika ya berada di State Lawrence, terutama di daerah-daerah New Orleans pada waktu itu, yang pada waktu itu membuat perkembangan koloni, yaitu peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773. Peristiwa Boston Tea Party ini terjadi pada waktu itu di Samuel Adams adalah orang yang melopori timbulnya peristiwa Boston Tea Party supaya Amerika itu terhindar dari kolonialisme. Kemudian tokoh yang ketiga ada. Nah, perang ini terjadi di antara pemerintahan Portugis dan juga bangsa Spanyol. Yang kedua, deklarasi independen yang merupakan hasil dari revolusi Prancis yang terjadi di negara Prancis itu juga tidak hanya berpengaruh di negara Prancis saja, tapi berpengaruh juga di wilayah lain. Nah, ada juga beberapa ini menjadi suatu keyakinan bagi para rakyat untuk menentang yang sangat membuat suatu kebijakan tanpa ada batas dan digantikan oleh sistem pemerintahan republik. Pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan. Oke, itu tadi video pembelajarannya tentang Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Sudah disimak dan diamati dengan baik tadi ya. Karena itu yang menjadi bahan untuk diskusi kalian di dalam kelompok sesuai dengan yang sudah saya tentukan tadi. Nah, ini adalah LKPD-nya dari masing-masing kelompok. Tolong dijawab dengan baik sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Nah, nanti kalau sudah selesai LKPD-nya ini dikumpulkan kepada Teguh ya, minta tolong Teguh ya. Nanti dikumpulkan dari masing-masing kelompok dan kemudian nanti kelompok mempresentasikan. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu kepada kalian selama 20 menit untuk berdiskusi secara aktif ya di dalam kelompok dan nanti kita akan presentasi. Oke, jangan lama-lama ya, 20 menit. Iya. Siap, Bu. Ya, silakan. Ayo, Teguh ini gimana ini? Ayo, Za, ini dikerjakan Za, Dok. Nomor 20 Ayo, kamu, Za. smartphone-nya bisa Saya digunakan saya nyari ini untuk ya. literasi Saya digital. nyari Boleh? pengertian revolusi ya. Ya, boleh. Ya, Za. Teguh cari latar belakangnya ya, Teguh. Oke. Metri, ayo nomor 21. Kelompok saya hilang. Metri Saya nyari sama proses. Saya sama Alvin. Kelompok saya hilang. Ayo, jangan tertukar sama ya Alvin. anggota Ayo, Vin. kelompoknya. Ayo, Vin. Ya, saya tak kerjain ini, aku sih nulis. Ibu, maaf Bu, teman saya ada yang lupa kelompok Bu, boleh diputar ulang nggak Bu? Oh iya, ini anggota kelompoknya ya. Untuk grup 1 itu Rahma, Metri, Renita, dan Alvin. Kelompok 2 Oh itu iya. Bu, Ayo, saya Eva, Eva, dan Agus. Agus. Kelompok 3 itu Franciscus, Yola, dan Lina. Itu ya, jangan Ya, Bu. tertukar. Biasa teman saya lupa Bu. Iya, biasa ya nyasar-nyasar ya kelompoknya ya. Iya Bu. Ya, Bu.
Ayo Oke, Eva, Agus. sudah ya. Kita Waktunya kumpul sudah di sini. habis. Nah, sekarang saatnya kalian untuk melakukan presentasi. Perwakilan saja dari masing-masing kelompok. Siapa yang akan melakukan presentasi? Halaman Silakan. 24 Reza. Kelompok saja, Reza. Kelompok satu, ayo. Ayo, Siapa? saya Bu ya, Siap, kelompok 1 kelompok Bu. 2 saya ya. Ya, silakan Maitri. Ayo. Vin, kamu yang proses, aku yang latar belakang ya, Vin. Ya. Apa? Latar belakang. Halo teman-teman, saya lagi Iya. presentasi. Tolong diperhatikan ya. Latar belakang revolusi Amerika. Yang pertama, adanya penindasan secara ekonomi dan politik oleh Inggris di wilayah Amerika Utara pada tahun 1765 sampai 1785. Dua, pemberlakuan pajak yang membebani rakyat seperti pajak teh dan gula. Tiga, tidak adanya perwakilan Amerika dalam parlemen. 4. Munculnya paham liberalisme. 5. Terjadinya peristiwa The Bottom Tea The Party. Boston. Iya, The oke. Boston, ya, The Nah, tadi Boston dibetulkan Tea tuh sama Party. Reza penyebutannya. Terima The Boston Tea kasih. Party. Oke, lanjut. Tadi siapa yang mau menjelaskan tentang proses singkatnya dari kelompok satu? Vin, Iya. oke, Vin. Alvin, ayo Alvin. Saya Alvin. untuk Itu proses siapa yang rame? Ayo terjadinya- jangan rame. Perhatikan temannya lagi presentasi. Dihargai. Please dong. Ayo harus menghargai temannya ya. Proses terjadinya revolusi Amerika, kronologinya adalah bermula ketika pemimpin rakyat koloni di Amerika mengadakan kongres pada 1776. Kongres tersebut dihadiri oleh negara-negara bagian sekaligus mengumumkan Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok satu. Hebat nih kelompok satu. Rahma, Maitri, Renita, dan Alvin. Terima kasih. Presentasinya sudah Makasih, cakap Bu. baik. Nah, sekarang kita mau lihat nih bagaimana ya penampilan dari kelompok dua. Harusnya jauh lebih baik lagi. Silakan Reza, kamu kelompok aja, dua. Ya, latar siapa? belakang ya. Eva, Oke, Reza dan- Eva proses ya, Pak. Reza dan Eva ya. Siap. Ya, silakan. Baik, teman-teman, mohon izin saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai latar belakang revolusi Prancis. Latar belakang revolusi Prancis yaitu dikarenakan adanya kekuasaan raja yang absolut, adanya krisis keuangan, rakyat tersiksa dengan adanya pembayaran pajak dan ada ketidakadilan dalam politik, dan juga munculnya paham rasionalisme yang berdampak dengan adanya Renaissance dan humanisme, Bu. Wah, oke. Hebat. Nah, lanjut proses singkatnya. Siapa? Eva ya? Eva, Bu. Ya, Eva. Silakan Eva. Teguh, Bu, Teguh. Oh, Eva lagi Oh, Eva izin ke kamar lagi. mandi tadi kayaknya. Kayaknya Eva di mute deh, Bu. Agus, Bu. Oh Agus. iya. Agus. Maaf Bu, Oh iya, Eva ada. Tadi saya pikir izin ke kamar mandi. tidak Bu, tadi itu. Ada ya? Baik Bu, Ya, silakan Eva. Ya. Proses singkat revolusi Prancis seperti apa? Terjadinya Perang Revolusi Prancis terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 yang ditandai dengan penyerbuan ke penjara Bastille. Itu juga menjadi awal mula dari revolusi Prancis yang kelak juga menjadi inspirasi revolusi di sejumlah negara di Eropa. Sudah, Bu. Hebat banget. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ternyata sama hebatnya sama seperti kelompok 1. Terakhir, kita akan melihat presentasi dari kelompok 3. Franciscus, Yola, atau Lina yang akan mempresentasikan tentang dampak dari revolusi Amerika dan Prancis. Saya, Bu. Oke, Frans. Silakan, Frans. Dampaknya seperti apa, Frans, revolusi Amerika dan Prancis itu? Ya, Frans. Oh, sepertinya ini Bu sedang terpental. Jalan, Bu. Oh iya, oke, boleh Yola. Jalan, Gantian dulu Bu. sama Yola ya. Saya Bu, Iya. dampak revolusi Amerika yaitu menyadarkan dunia bahwa kesewenangan pemerintah yang tirani dapat dilawan dan dihancurkan. Selain itu, pengakuan hak dan kesetaraan hak juga menyadarkan masyarakat dunia bahwa semua manusia itu sama. Dan revolusi Amerika ini juga mengilhami terjadi revolusi Prancis. Iya, oke. Terima kasih. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya hebat-hebat. Sekarang mau diingatkan lagi nih sama jargon kita tadi. Masih ingat kan? Kalau saya bilang sejarah, jawabnya apa? Seru, asik, seru, asik, menyenangkan. 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 Sebelum kita tutup nih bagian penutup.
saya pancing lagi semangatnya. Sejarah. Seru, asik, menyenangkan. Oke, nah anak-anakku sekalian, tadi setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, maka sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bu Citra minta kalian untuk melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Saya juga sama akan melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Seperti apa? Apakah kalian sudah mampu untuk memahami materi tentang Revolusi Amerika dan Perancis? Kalau belum, sekiranya apa ya solusi ya untuk kalian mengatasi kenapa belum paham gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih tadi sepertinya semua sudah paham dari hasil presentasi yang ditampilkan. Oke, setelah melakukan refleksi, selanjutnya saya akan memberikan latihan evaluasi ini ya. Ini menggunakan Google Form. Linknya sudah saya kirim di grup WhatsApp ya, di kelas 11 IPS 1, tolong dilihat. Nah, sekarang saya berikan waktu mengerjakannya selama 10 menit. Silakan dikerjakan dulu. Jangan cepat-cepat Bu ya, nanti saya khawatir oke. salah. Yang penting hasilnya mengerjakan sendiri ya, jangan melihat contek kanan kiri ya. Siap, Bu. Sebagai pemahaman kalian mengetes sejauh mana sih saya sudah paham tentang materi hari ini. HP saya agak lemot, Bu. Ya, HP saya agak lemot. Pelan-pelan, asal kelakon. Oke, sudah ya. Nah, di situ sudah ada hasilnya. Kalian bisa melihat hasilnya. Kita tahu ya bahwa KKM kita itu adalah 75. Jadi kalau misalkan nilainya di bawah KKM nanti harus melakukan remedial. Kalau nilainya sudah di atas KKM, berarti ada pengayaan untuk lebih paham lagi tentang materi ini. Sudah terlihat nilainya di masing-masing layar? Sudah, Bu. Berapa Teguh nilainya Teguh? 80. Wah, alhamdulillah. Saya 85. Wah, Saya hebat 80. Eva. Ada yang di bawah KKM enggak ya? 11 IPS 1. Bu, saya pas, Bu, 75. Pas ya? Oke, alhamdulillah. 77 Bu. Mantap. Saya 95 Bu. Wow, hebat sekali Agus, mantap. Gara-gara belajar semalaman paling. Iya benar, itulah yang jadi contoh ya. Jadi di masing-masing kelas itu pasti punya tauladannya. Nah kalau di kelas 11 IPS 1 ini ternyata Agus yang menjadi contoh ya untuk kita semua. Oke, itu tadi kalian sudah melihat bagaimana nilai kalian, jadi artinya pemahaman kalian sampai di situ tentang Revolusi Amerika dan Perancis, itulah yang kalian pahami. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama menyimpulkan dulu ya, apa sih pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Bu, sedikit Bu. Oke, Alvin, ya. Jadi kesimpulan dari proses pembelajaran kita tentang materi Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis ini, ternyata revolusi yang terjadi di belahan dunia itu mampu mempengaruhi di belahan dunia yang lain. Contohnya, yakni revolusi Amerika yang kemudian mempengaruhi revolusi di Perancis. Nah, jadi pergolakan-pergolakan di belahan bumi ternyata pada selama ini saya berpikiran Bu, kalau revolusi yang terjadi di Indonesia atau di luar negeri itu hanya berpengaruh di sana saja. Tapi ternyata dapat berpengaruh di semua atau seluruh dunia, bahkan di segala aspek dan bidang yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu deh sebelum ditambah sama teman yang lain. Apresiasi untuk Alvin telah memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa. Ada lagi yang lainnya? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Benar apa yang dikatakan oleh Alvin bahwa revolusi itu terjadi, perubahannya memang secara cepat, tapi ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia internasional, bukan hanya wilayah yang melakukan revolusi tersebut. Oke, demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini yang sudah kita lakukan bersama tentang revolusi Amerika dan juga revolusi Prancis. Bu Citra mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan yang saya lakukan tadi dari awal pembelajaran sampai dengan selesai. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini memberikan banyak manfaat untuk kalian semua, menambah wawasan, dan jangan lupa minggu depan kita akan lanjut kepada materi tentang revolusi Rusia, Cina, dan juga revolusi Indonesia. Wah, seru ini ya. Oke.
Ya, terima kasih atas perhatiannya kelas 11 IP 1. Sampai jumpa minggu Sama-sama, Bu. depan. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Wassalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu banyak Bu Citra. Citra. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Keren. Berasa kayak diajar penyiar ya. Ya, iya. Alhamdulillah Halus. selesai juga. Iya, benar-benar ini Pak Alvin ya. Jadi taktis gitu ya. Ya. Taktis gitu. Ini. Oke. Sebelum saya ke Pak Iswanto, Bapak Ibu dulu, berikan kesempatan untuk memberikan masukan, tambahan, ataupun Yang juga lain mungkin Pak gantian Oke, yang monggo, dengan silakan. komentar. Silakan butuh Silakan, monggo, masukan, Bu. saran dan kritiknya Bapak Ibu. Silakan. Sebenarnya udah bagus banget ya Bu. Sistematis, Lengkap. lengkap Ya, semuanya runtut. ya. Runtut, kemudian juga menyenangkan. Paling apa ya? Waktunya Cukup. cukup Cukup. juga. Enggak, dari ya. cara bicaranya itu tahu kalau keburu-buru gitu. Apa? Kenapa? Ada bicaranya Bu Citra kan tahu kalau keburu-buru tak kejar gitu. Iya, yang Saya di kaget awal Bu. Pas lagi Saya ngehnya yang di Teguh awal. udah angkat tangan. Oh, cepet banget. Kayak penyiar radio. Udah angkat tangan. Jadi Pak Agus awalnya makasih banyak ya kecepatan Pak Agus. Iya, Iya ya, awalnya sama-sama, kecepatan ya Bu. temponya ya. Ya, tadi Awalnya yang kecepatan, Iya. paling itu aja Intonasinya, sih. Bu. Enggak, tapi memang saya loh ya, saya merasa mengikuti pelajarannya Bu Citra itu ini dep gitu loh. Kenapa? Kenapa Bu Metri? Galak ya? Apa kenapa Bu? Ya cepet gitu loh. Kayak Iya. keburu-buru gitu. Temponya ya keburu-buru. Iya. Ya. Di awal sih Bu, tapi kalau di akhir enggak kan Bu Me? Di awalnya aja. Saya itu dari awal sampai akhir. Oh, Karena takut kalau saya ini. malah Takut di awal kelamaan. kok cepet banget gitu. Iya, Kok iya. saya Tapi di akhir merasanya sih enggak. enggak sih? Kok saya merasanya enggak? Kalau Dengan saya ngerasa kan juga sih, kedengeran, saya jadi kan cepet gitu. saya biasanya lihat apa bicaranya Bu Citra di sehari-hari kan santai Kan gitu gitu ya. ya. Terus ini tadi kan tep Kayak gitu. buru-buru Saya waktu ngikuti ya. dari dia kayak kelihatan gitu loh. Oh iya iya, saya tahu ini Bu Citra lagi buru waktu ini. Iya. Tapi keren kok, keren. Keren Bu, Makasih, keren. Bapak Ibu. Ini semuanya sudah ini ya. Pancingan-pancingan teman-teman itu Halo, juga keren. halo. Kok. Iya, betul. Kita itu Iya, wes, keren. pokoknya kita semua Jadi- itu keren teman-teman. Ya Allah. Ini Mas Subhanallah. Halo. Bagus. Mas Agus. Oh iya iya. Monggo. Ya, Bagus. nah ini saya membayangkan sebagai siswa di masa lampau, seandainya Bu Citra guru saya itu, saya Pak akan Teguh gak mau naik apa namanya Pak ya? naik kelas ya. akan nungguin sampai selesai karena kecepatannya itu loh tidak mau ketinggalan. Nah, seru. gitu. Nah, begitu. Eman ketep ya Pak ya. Penyiar radio. Patas, Pak. Iya. Bagus pindah sekolah Pak ke Jakarta. Iya, silakan Pak. Sini Pak ke Jakarta. Maksudnya Flashback kita Oh, Pak, iya. masuk mesin waktu. ke TMII ya. Iya, boleh. Bagus, malah pengen pindah kerja kan. Ya ke TMII. Boleh. Bagus sekali kok. Sudah runut, sudah bagus. Nah, intonasinya dapat semuanya. Materinya Terima juga kasih, dapat bagus. ya. Lengkap ya Pak. Iya, lengkap Yes. banget. Nah, monggo Pak Niswanto atau kawan-kawan kalau ada lagi silakan. Monggo. Mana? Pak Alvin mau ditambahkan? Enggak Pak, tadi sudah saya sedikit. Oh sudah. Dari Bu Renita, Bu Lina, Bu Mei. Sudah. Sudah Pak. Ya Oke. cukup Pak. Sudah bagus Oke. Bu Citra. Bagus sekali. Oke. Memang penampilan dari Bu Citra luar biasa ya. Luar biasa, bagus, taktis, Satset buat satset, betul. Buru-buru Pak ya. Santo? Iya, karena kelihatannya dari teman-teman sudah sangat bagus. Monggo. Masuk. Oke. Oke, kita kasih plus lagi untuk Bu Citra. Ya, seperti yang tadi jenengan atau teman-teman sampaikan, jadi Bu Citra itu memang logatnya, karakternya ya begitu, jadi cak-cak gitu ya. Jadi cak-cak. Iya, Memang mungkin pembawaan orang Sunda ya, bukan ya? Iya, Sunda Pak. Iya, Sunda. Oh, Jadi Sunda. cepat gitu. Tetapi itu sejalan dengan penguasaan. Jadi
kayak penguasaan materi, teknik, penguasaan kelas gitu ya. Itu jalan. Jadi kelihatan tuh kita lihatnya enak gitu ya. Jadi kayak lihatnya itu penguasaannya sudah oke gitu. Jadi kita lihatnya itu enak gitu. Nah, ya, Itu menurut saya yang boleh dikatakan bisa kita jadikan pembelajaran bagi kita. Jadi non sewu bukan berarti saya bandingkan ke teman, karena ini adalah kita akan mencari model yang sebaik mungkin. Ada yang kurang pada diri kita, mari kita perbaiki. Ada yang sudah bagus, kita pertahankan atau kita tingkatkan, kan begitu. Jadi untuk Bu Citra itu setara dengan pembawaan, gaya bahasa, logatnya, dan taktik-taktik gitu. Itu seperti itu. Itu kalau di kegiatan yang real ya, tentu saja nanti kan ada action kayak pas siswa berdiskusi, siswa berkelompok dan sebagainya kan itu kan otomatis kan diam gitu ya, karena ini kan boleh dikatakan paket yang paling kecil peer teaching ya, sehingga komentar-komentar itu kayaknya selalu terus menerus karena ada bagian-bagian kegiatan yang di-cut. Jadi komentar-komentar saja yang nampak gitu. Kemudian untuk yang lain bagus lah. Tadi saya sempat miscommunication antara kesimpulan itu, antara refleksi dengan kesimpulan itu. Maksud saya begini ya. Kalau cuma berbeda istilah tolong diingatkan saya. Jadi sebelum jenengan evaluasi tadi itu yang pakai Google Form kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, itu dikasih penguatan dulu. Jadi anak-anak materi kita kali ini kesimpulannya apa? Itu sampaikan dulu. Ya, oh, berarti ini pengaruh revolusi itu seperti ini. Revolusi Tadi Amerika saya itu. terbalik ya, Pak ya tadi. Jadi kesimpulan itu kalau refleksi beda loh ya. Kalau refleksi itu semacam kayak evaluasi pelajaran hari ini. Gimana anak-anak pelajaran hari ini menyenangkan Bu. Ya, terus dihubungkan dengan kegunaan di dunia nyata. Kayak tadi Pak Alvin tadi yang menyampaikannya. Jadi hubungannya dengan dunia nyata. Siapa Pak Alvin ya? Kesimpulannya tadi Pak Alvin yang menyampaikan. Apa tadi Pak Alvin? Lupa saya. Di depannya Pak Alvin tadi menghubungkan di dunia nyata itu di depan, di pembukaan kalau nggak salah. Di terakhir juga menyebutkan ya tadi Pak Alvin, sepertinya ya. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Jadi tujuannya kayak misalnya jenengan itu menyampaikan sesuatu yang nanti diuji ya, itu kesimpulannya seperti ini gitu. Jadi seandainya ada konsep siswa itu yang menerima itu kurang benar atau kurang lengkap, akhirnya dilengkapi saat kegiatan kesimpulan itu. Ya, setelah itu baru evaluasi. Setelah evaluasi baru masuk ke penutup. Penutupnya bisa saja refleksi. Refleksi berarti bagaimana, tapi tidak menyelesaikan materi sudah. Iya. Bagaimana kegiatan hari ini anak-anak, menyenangkan gini atau enggak gitu ya. Baru menyampaikan untuk minggu depan apa yang harus dipelajari. Itu sudah bagian dari guru memberi tugas. Jadi gitu. Ya, jadi bagus penguasanya bagus. Jadi hal-hal seperti itu begini ya. Jadi kalau ada guru bagus gitu ya, sampai di antara kepala sekolah itu gak apa-apa pindahin aku gitu. Kalau ada guru-guru gitu. Walaupun toh kebetulan misalnya suatu saat saya pindah ke sekolah yang besar, yang favorit di kota gitu ya. Itu kadang-kadang untuk mencari guru-guru kan nggak sembarangan guru bisa mutasi ke sana. Jadi kalau guru-guru bagus, oh ya wes, langsung hari ini kon pindah, misalnya begitu. Itu Bu Citra itu termasuk bagian dari itu. Jadi punya nilai seperti itu. Mudah-mudahan realnya juga seperti itu ya Pak. Iya gitu. Ya mudah-mudahan kalau sekarang masih belum boleh dikatakan masih SK gubernur ya.
mudah-mudahan bisa meningkat minimal P3K Amin. atau syukur Amin, kalau Pak. Mohon doanya. CPNS. Amin. Bisa, pasti bisa itu. Iya. Ya cuma Semangat Bu Citra. waktu saja Amin. yang belum. Cuma waktu Iya. saja yang belum. Karena kan itu ada tahapan pendaftaran, rekrutmen, dan sebagainya. Iya. Oke, itu Terima yang kasih dapat banyak Pak Niswan, masukannya sangat bermanfaat untuk saya Iya. dan teman-teman lain tentunya. Oke, Pak Teguh dilanjutkan.